Sampai Syakir disunat aja nggak pulang ke Aceh, disunat sama orang tua asuh memang. Tapi dikirim nggak gambarnya? Apa yang Bib nih yang orang kira nggak mungkin semua, cuman Habib yang berdiri di situ bilang ini mungkin buat Syakir. Ini Bib. Akhirnya sampai. Jadi gua kan orangnya nggak lucu gitu kan, maksudnya. Iya, emang. Setuju. Ini selalu gue tapi benar. Iya, benar. Kaku. Iya. Kaku. Jatuh pecah pak. Ya. Sebenarnya tipe cewek dia, tipe Harim ke dia tuh yang seperti apa? Yang Mas Syakir ini beneran nih. Iya. Ini boleh buka nih. Kalau bukan, kalau kasih tahu nih bahaya. Ablakin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kawan-kawan sejawatku, teman-teman? Gue pengen bilang ke teman-teman jamaah ini kayaknya nih mana nih soalnya nih. Kadang-kadang gue ketemu sholat zuhur, gak ketemu sholat asar, gak ketemu. Maghrib pasti ngerokok. Bagaimana ini? Tapi selamat bulan Ramadan ya, selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya juga. Hari ini dari kemarin tuh udah banyak sekali yang merequest, tolong dong ada pemuda tampan yang hafal Quran ini. Aku akan memberikannya kepada kalian semua. Pasti apa sih yang kalau kalian minta aku nggak kasih itu pasti aku akan berikan yang terbaik pokoknya. Nah, tadinya aku mau manggil salah satu dari Hafiz Quran dari penonton BR. Gimana nih? Jus ama aja nggak ada yang kelar ya. Sini, udah gitu kurang cakep lagi. Mohon maaf yang ini tamu saya udah ganteng dia hafal Quran. Sorry ya. Saya akan tampilkan dulu ya teman saya nih. Buat tepuk tangan dulu. Maaf, silakan dilanjut, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Murim. Oh iya. Biasa. Bagaimana teman-teman kan yang dari udah nunggu banget episode ini, sekarang saya udah tampilkan lagi. Udah segar, udah hangat lagi kan rahimnya kan? Biasa ya. Anak-anak gini sekarang aduh rahim gua hangat kok ngeliat dekat-dekat. Masya Allah, ini benar Ramadan, nggak boleh begitu. Saya buka dulu ya. Iya. Oke. Selamat datang di Sandik. Kamunya cantik, obrolannya asik. Curhat dong. Oke. Tadi kan dulu begitu enggak? Oh enggak? Oh, berarti bohong lo dia. Apa kabar Bang Syakir? Baik, alhamdulillah. Aduh, Mas, alhamdulillah. Mbak, Bang Diki. Oh, iya, alhamdulillah. Cing. Alhamdulillah Cing, boleh. Dari kemarin tuh memang udah banyak yang masuk ke kotak surat kita. Kita kan masih pakai PO Box kan. Di email kita juga banyak yang minta, alhamdulillah. Bang Syakir. Ya sabar dong. Beliau juga kan orang sibuk. Kita nggak bisa minta kayak begitu aja waktunya. Bagaimana? Hari ini aja tadi ada jadwal apa hari ini? Wah, persiapan single Ramadan. Tuh kan single Ramadan yang nanti bakal di launching di Ramadan. Ih, keren banget. Iya. Single terbaru. Judulnya Hasbi Robi. Hasbi Jalallah. Iya, benar. Mafiko gitu ya. Terusin. Asik lah kayak gitu. Iya, gitu. Itu ciptaan dirimu sendiri? Iya, jadi nanti ada tentang kisah kehidupan yang relate lah sama orang sekarang. Masya Allah, masih muda udah bertalenta kayak begini. Sejak kapan dirimu jago menciptakan lagu dan lirik? Kebetulan lagu atau lirik-lirik kebanyakan dari guru. Tapi kita kemasnya jadi kekinian. Oh iya. Kayak contoh Habib Hasan bin Ja'far Segaf, guru gue dulu. Terus yang lagu ini Syekh Thorik. Oh iya. Tapi bukan yang haji 2 bulan. Jangan. Wow, oke deh. Agak ditahan sedikit. Ini bulan Ramadan, padahal menurut saya sudah mau kemana-mana. Jangan mancing. Ada Syekh Thorik namanya, dia yang ngarang. Jadi biasanya kayak gitu sih. Oh iya. Yang ngarang biasanya orang aku nyanyiin. Kalau referensi musik seorang dirimu apa nih? Lebih banyak apa referensi musiknya?
Jadi penasaran nih. Nyamannya kan memang di religi, Bang. Nyamannya di religi. Cuman pengen explore banyak lagi sih sebenarnya. Oh iya. Nah kalau pribadi, ada nggak sih band-band luar atau apa gitu yang bisa mempengaruhi solo Mbah Syakir nih? Gambus sih. Lebih banyak Gambus. Mustafa Abdullah banyak juga dong dengerin-dengerinnya. Waduh, udah menggadam. Waktu lagu Aisyah istri Rasulullah itu kan Masya Allah ya, itu kan viralnya minta ampun ya kemana-mana. Bahkan aku dengar sampai ke negeri jiran juga gitu kan, sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia segala macam. Itu Syakir berniat untuk membuat lagu tentang Siti Khadijah sekarang? Iya, jadi setelah Aisyah kayaknya seru nih kita ngenalin keluarga-keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi yang menzamani Nabi tapi dengan cara bersenandung, ya kan, dengan cara lagu, musik. Itu kayaknya lebih diterima deh sama anak sekarang gitu. Jadi pengen banyak juga nanti lagu-lagu kisah-kisah, ada dari Aisyah kan, terus ada dari Sayyidah Khadijah, terus ada dari Fatimah, ada. Jadi banyak ngenalin sirahnya Nabi lewat lagu. Itu bagus banget ya, jadi meningkatkan awareness kita kepada Gen Z ini kan. Iya. Daripada beli di kopi toko dulu. Matcha latte. Tapi lagi explore yang baru, jadi pengen ada selawatan rock Middle East gitu. Jadi teman-teman kan banyak teman-teman di konser apa segala macam kan. Ya mereka yang mungkin agak riskan kalau ke majlis, ke masjid atau ke perkumpulan itu. Jadi pengennya tetap bisa selawatan di festival-festival gitu-gitu. Tapi on proses. On proses ya? On proses. Oh iya, tapi bagus ini packagingnya disesuaikan dengan momen gitu ya. Iya kan? Kalau yang maksudnya terlalu formal juga beliau-beliau kan kalau untuk enggak apa takut gitu kan. Kalau disesuaikan sama circle-nya, mau kali nih sambil happy-happy tapi berselawat. Iya, karena Rasulullah aja kan ini bilangnya di kalau kita umroh, udah umroh. Alhamdulillah. Jadi di makam Nabi itu di Raudhah kan ditulis sebelum kita ke makam Nabi itu syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi kata Nabi, syafaatku itu untuk para pendosa besar dari umatku nanti. Jadi bukan buat yang banyak ibadahnya. Ibadahnya bukan, tapi buat orang-orang yang ngerasa dirinya nih banyak dosa gitu. Kalau Nabi aja kayak gitu ya harus kita umatnya kan bukan justru menjauhkan, merangkul lah. Gue pengen di festival-festival nanti orang ya walaupun tatoan mau gimana pun mereka punya hak yang sama buat mencintai Nabi Muhammad kan. Betul, gitu. Betul sekali ini. Wah, bakal diserap banget ya, terutama sama teman-teman saya yang lagi di depan ini. Itu dia. Iya, rata-rata mereka besar kan di pemancingan. Tidurnya majoran mungkin ya. Gimana kalian bisa dicintai Rasul kalau begitu? Susah banget ya. Tapi alhamdulillah Syakir ini merupakan seorang hafiz Quran juga. Sedari kecil udah hafal beberapa juz dari kecil ya, sampai sekarang mah udah hafal total gitu kan. Dari umur berapa tuh hafal beberapa juz itu? Jadi emang kan gue asli Aceh, Bang. Asli Aceh? Iya, cuman dari 7 tahun udah merantau ke Jakarta. Oh, dari 7 tahun? Ikut? Gara-gara ikut MTQ awalnya. Oh, karena pengen ikut tilawatil Quran. Betul. Nah, akhirnya mau balik ke Aceh lagi, kata orang tua. Jangan deh. Kayaknya lebih maju kalau di sini gitu. Apalagi orang Sumatera kan kita. Iya, biasa. Perantauan. Mental rantau kan? Mental rantau. Merantau sama siapa sih? Waktu itu cuma sama abang. Gua kan nomor 4. Nomor 3 Bang Fauzan Daula ya ada. Bang Zikri itu nomor 2. Oh, Bang Zikri nomor 2. Nah, ada Bang Fauzan nih 1. Berdua sama abang doang nih? Berdua sama abang doang. Gue umur 7 tahun. 7 tahun? Berarti tahun berapa kesini? 2009. 2009. Iya, 2009 gua ke Jakarta. Nah, orang Aceh tuh emang aib kan kalau iya, kalau nggak bisa ngaji tuh aib orang Aceh. Oh iya. Dulu di Aceh tuh iya. Betul, kalau bisa ngaji gitu. Kaget kalau untuk diterusin. Iya. Iya. Maksudnya ya jarang sekali nggak orang Aceh nggak bisa ngaji segala macam lah gitu. Jadi emang udah bisa ngaji, cuman dipertebal lagi di Jakarta terus masuk ke pesantren, di Darul Quran. Di situ mulai ngafalin Quran. Nanya juga, gua kan orangnya selalu rasional, kenapa harus ngelakuin ini, kenapa harus ngelakuin ini. Oh, pinter, iya betul. Jadi kritis. Iya, waktu itu pas dapat beasiswa di pesantren Quran, karena di Jakarta kan, nggak tahu mau tinggal di mana, sempat tinggal sih sama orang tua asuh. Terus akhirnya dibeasiswain lah di Darul Quran di Tangerang. Akhirnya situ gue cari tahu kenapa harus ngafalin Quran segala macam. Nah ternyata pas gue baca Quran ya seru aja gitu. Betul. Arti-artinya seru. Akhirnya gue bukan cuma ngafal, tapi kalau ngafalin tuh biasanya lebih gampang
Kan kita belajar bahasa Arab dikit-dikit tuh di pesantren. Terus tahu artinya. Iya. Terus baru jadi lebih gampang hafalin Qur'annya. Iya, setelah tahu mendalami isi ya artinya segala macam, pemahamannya gitu segala macamnya. Jadi makin mencintai Al-Qur'an itu. Sama pengen inilah jadi modal nyelamatin orang-orang yang disayang, khususnya orang tua ya, buat di akhirat gitu. Pasti. Iya, jadi ada syafaatnya juga pasti kan nanti buat nyelamatin orang tua gitu kan. Bener. Santrinya di Ketapang. Betul. Yusuf Mansur. Iya. Oh, dekat rumah itu berarti. Lah di mana? Di Green Lake. Di Green Lake. Iya dekat itu kalau mau beli kecap, saus. Masih lewatin Darul Quran. Iya. Iya di Green Lake ada perumahan di situ Green Lake. Apalagi kalau mau ke Poris ya kan? Pasti kalau ke Poris pasti lewatin pesantren dirimu itu. Iya benar. Ada gerbang hitam nggak yang dibelokan itu sebelum ada Darul Quran? Itu. Apa itu? Kami sekarang saya nggak tahu masih. Penasaran, saya sering lewat situ. Masih penasaran dulu masih apa ya? Gerbangnya tinggi banget. Saya ketemu Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz situ katanya, oh bukan Diki, katanya gitu. Suaranya gitu, ya kan? Suaranya gitu, bukan Masya Allah, bukan Diki katanya dia gitu. Agak-agak bilang gitu. Tapi ada juga kalau menurut Yusuf Mansur, seneng banget ya. Masalahnya gue hafal Bang, wilayah Ketapang, Poris dan sekitarnya karena dulu mondok kan 6 tahun. Nah di tahun terakhir itu gue emang nggak betah kan di dalam, jadi iya sih, bosen lah gitu, bosen gitu, jadi sering explore silaturahim ke, ini anak-anak kampung gue temenin gitu. Oh gitu. Jadi ke rumah mereka main, cabutnya bukan cabut yang gimana-gimana ya. Iya cuman asal ketemu nongkrong-nongkrong aja gitu, cabut lagi balik lagi. Tapi udah nggak apa-apa ya di tahun-tahun terakhir gitu mah ya. Iya, nggak tahu sih ya, nggak apa-apa atau nggak sempet dibotak. Ustad, baru ngaku sekarang nih Ustad nih, gitu nih Ustad. Tadi ke WhatsApp ya Ustad. Iya. Beberapa kali enaknya kalau tinggal di sana, kadang suka ketemu Ustad lagi jalan sama istrinya naik motor, gitu, kacamata hitam, saya di mobil buka. Ustad, mau kemana Ustad? Siapa tuh? Gak kan bilang ini Green Lake. Tapi sering banget papasan, sering banget karena di situ kan emang kebetulan keluarga juga kan senang banget sama Ustaz Yusuf Mansur kan. Ada umrotalnya beliau mah bagus lah gitu. Nah teman-teman saat Lebaran Syakir selalu stay di Jakarta, udah hebat mental perantau beliau nih. Iya dari 7 tahun tuh 6 tahun Lebaran gue nggak pulang. Gitu rasanya gimana nggak pulang ke Aceh gitu? Rasanya ya pasti kangen kan sama keluarga. Tapi karena teman-teman rata-rata ya teman-teman yang ngajakin ke rumahnya nih pas Lebaran orang tuanya pada baik gitu. Ya, kalau sakit mah lagi di rumah sakit kalau baik. Ya maksudnya baik hati. Maksudnya baik hati gitu kan. Alhamdulillah pada baik gitu ya. Jadi keliling aja sampai Syakir disunat aja nggak pulang ke Aceh, disunat sama orang tua asuh memang. Tapi dikirim nggak gambarnya? Jadi nih, kita kan perlu bukti. Kita perlu bukti doang kalau apa-apa. Siapa tuh orang tua jadi dia percaya aja. Kalau orang tuanya mana bang, gue bayar. Udah dah mah, udah kepotong. Mama perlu bukti. Lanjut. Anda jadi agak takut. Lanjut. Jadi culture shock pertama ke Jakarta, ternyata anak bisa ngaji tuh kayak wow banget. Padahal di Aceh, di daerah, Aceh aja. Di daerah itu kan ya memang anak-anak standar waktu masa kecilnya diisi dengan belajar Quran. Di Jakarta tuh kayak anak bisa baca Quran tuh kayak wah ini anak soleh banget gitu. Padahal standar aja gitu kalau di Aceh di daerah. Nah akhirnya pada deman orang tua temen udah ngajakin deh di rumah kita aja Lebaran ini gitu kan. Ntar Lebaran depan rumah siapa banyak pokoknya. Nah rata-rata pas di rumah ya udah suruh ngaji, suruh ngimam kan gitu kan. Seru banget sih kalau begitu mah ya. Cuman temen gue jadinya yang ngomel-ngomel kan, gue jadi dibanding-bandingin mulu. Oh, itu pasti. Adanya Syakir dibawa ke rumah kamu, itu tandanya itu pembanding kalau kamu itu benalu. Ya, itu dia artinya. Ini yang bagus ya seperti itu. Jadi jangan ngerasa bukan dia yang salah, dia yang benar, lu yang kagak benar. Yang benar yang ini, bukan lu berarti. Maaf ya, ini kan bulan Ramadan, jadinya kita kan harus memberikan kebaikan-kebaikan lagi. Pahala dilipat gandakan kan begitu. Jadi jangan nggak boleh ngerasa sakit hati kayak gitu. Menurut Syakir nih
guru yang paling berkesan untuk dia adalah almarhum Habib Hasan. Kenapa? Ya, Habib Hasan Ja'far Segaf. Jadi Jakarta lagi keras-kerasnya gitu. Ya walaupun ya semua orang berdakwah atau menjadi dai bahasanya kan, nyampein kebaikan. Tapi kan nggak ada yang benar-benar mau ngasih mungkin hidupnya waktunya itu buat muridnya itu pada saat itu lumayan jarang lah. Ya Ustadz Yusuf ngasih waktunya, terus kiai-kiai di pesantren. Cuman kan mereka ya punya keluarga, punya kehidupan dan lain-lain itu. Nah akhirnya kenal sama Habib Hasan Ja'far Segaf. Awalnya itu karena gue emang sama Rasulullah kan sayang, mau cinta banget gitu kan. Terus akhirnya tahu lah bahwa Rasulullah SAW masih memiliki cucu keturunannya. Kenal banyak, tapi pengen banget nih kenal sama Habib Hasan. Gitu. Ada abang kelas dulu bilang, ini kalau ente bisa berguru sama beliau gitu kan, ente jadi orang gitu. Sebelumnya aku payung apa gimana? Membuat kondangan. Karpet kondangan. Jadi cocoknya jadi orang deh. Sebelumnya Anda ketimun katanya. Ya pokoknya jadi sesuatu deh. Jadi orang iya, yang akhirnya gue berkahnya salawat, gue baca salawat, ya Allah pengen jadi murid beliau. Akhirnya jadi murid beliau kan, dan ternyata benar luar biasanya akhlak beliau yang nggak ditemuin pastinya di orang-orang yang lain pada saat itu, gitu loh. Beliau mengisi kekosongan sebagai abang, tuh kan waktu itu orang tua jauh juga mengisi kekosongan sebagai orang tua juga. Bahkan sebagai sahabat dan teman, beliau ngisi juga kekosongan kita di bagian temennya gitu. Jadi benar-benar nggak ada gap gitu sama Habib. Habib cuman bilang, pokoknya gue cuman pengen nanemin lu di pertama kali nih cinta. Nah, kenapa emang harus cinta? Gitu kan? Iya, karena segala sesuatu tuh dimulai dari cinta. Makanya orang mau dia berkorban, mau melakukan sesuatu, mau mempelajari sesuatu, semuanya kalau dasarnya cinta lebih kuat aja. Dasarnya cinta. Iya. Diajak cintalah kepada Rasulullah, pada ulama, dan akhlak beliau luar biasa. Betul. Gitu. Oh banyak dari teman-teman komentar-komentar yang misalnya kurang baik. Oh beliau apa orangnya begini kan banyak di Jakarta kan. Pasti kita dengar orang dari omongan orang lain. Iya. Tapi balik lagi gue orang paling rasional gitu. Akhirnya gue hidup sebulan 2 bulan, gue bilang ya Allah kalau nggak baik jauhin, tapi kalau baik deketin. Iya betul. Sampai pada akhirnya ya jatuh cinta lah pada beliau, karena beliau bisa mengisi pikiran gue untuk memandang segala hal dengan cinta. Makanya gue cinta sama beliau, karena gue tahu mencintai segala sesuatu dari beliau gitu. Kebaikan dan kebaikan aja pokoknya gitu. Orang tuh jadi positif aja. Iya, dan saat semua orang nggak ngira gue bakal jadi seseorang atau siapapun, ya Habib lah yang selalu, ya lu punya Allah, lu punya Nabi, ya kan? Jangan pernah lu raguin Allah sama Nabi lu. Udah, orang biarin, kecuali motivasi lu dengar, sisanya lu punya Allah, punya Nabi, lu pede aja. Jadi Habib yang pede aja. Ya namanya jauh dari orang tua, terus dari kecil kan jauh dari kasih orang tua, pasti nggak pede kan. Iya betul. Terus segala macam. Akhirnya buat di Jakarta, Habib yang selalu mumpuk mental. Lu bisa nih ngeyakinin lu gitu. Lu bisa ngobrol sama anak umur segini, ngobrol sama orang umur segini, umur segini. Iya. Itu Habib semuanya. Makanya ya tadi gue bilang kenapa gue cinta dan sayang banget sama beliau. Karena satu, pada saat hati gue patah dengan siapapun, ya kan? Nah, kasih sayang orang tua juga dari kecil udah nggak. Susah. Terus dari apapun ya nggak ada gitu. Menurut gue dunia ini nggak ada kasih sayang. Beliau hadir di situ buat ngasih kasih sayang itu dan memandang segala hal dari segi sayangnya Allah gitu. Enak ya, jadi hati itu memandang orang tuh bersih, iya. dari kebaikannya aja. Akhirnya tenang aja jalan, karena nganggep ya semua yang gerak atau apa segala macam pasti ada takaran kasih sayangnya dari Allah. Pasti ada ya. Gitu. Mengikis lama-lama rasa kebencian dalam hati digantikan dengan rasa cinta. Iya. Dan Habib juga sebagai temen nggak pernah matahin. Mau gue bilang, gue misalnya habis patah hati dengan wanita, atau misalnya gue lagi suka dengan seorang wanita, atau gue lagi misalnya ribut di kerjaan atau apapun, Habib nggak pernah matahin itu dengan langsung ngomong agama, enggak. Enggak ya.
caranya Tapi bagus rasional ya. lu dulu gimana? Iya, iya, Habib, iya. lu selalu bilang sama gue bakal ngajarin lu rasional. Kalau lu denger semua bahasanya karomah keajaiban orang-orang gitu kan, gue mau ngajarin lu bahwa segala sesuatu itu bisa masuk ke dalam akal pikiran gitu. Akhirnya Betul. disitulah kenapa kemudian gue di dalam agama kemudian terus segala macam, karena Habib mengajarkan semua rasional itu gitu. Contoh apa misalnya? Gue dari Ustadz Yusuf Mansur, ada ilmu sedekah. Iya, betul. Gitu. Tapi ilmu tauhid ada juga, tapi diyakinkan lagi oleh Habib Hasan bin Ja'far Segaf tentang bagaimana Rasulullah apa segala macam. Sampai akhirnya ya benar-benar ya kita ngerasa saat kita mengusahakan sesuatu yang besar buat agama, ternyata agama atau Allah Subhanahu wa taala memberikan yang jauh lebih besar gitu. Betul. Yang orang lihat di sosmed nih, sorry ya, kadang kan dia segitunya buat agama. Nah, di sosmed nggak digambarin bagaimana agama lebih, atau Allah atau guru kita itu ngasih lebih daripada apa yang kita berikan. Itu jadi penting ya. Itu yang bikin gua sayang terus. Ya kita gimana sih? Udah di ujung jurang terus diselamatin, akhirnya bisa damai lagi sama dunia. Memang pernah ada satu momen seorang Syakir tuh kayak desperate banget, kayak putus asa, kok gini amat ya dunia ya, kayaknya apa gue nggak dapat support. Ya kita kan bukan lahir dari keluarga berkecukupan, Bang. Satu, dari kecil juga nggak semua yang gue pengen itu bisa ada, ya kan? Misalnya gue pengen ini, ya orang tua dengan bijaksananya harus ngeberesin yang lain dulu apa. Akhirnya ya gue ngalah gitu kan. Terus akhirnya umur 7 tahun gue harus merantau, terus nggak ketemu orang tua, nggak ketemu saudara segala macam, nggak mendapatkan lingkungan itu. Iya. Terus akhirnya gue mendapatkan di masa muda ada kisah kasih, kemudian harus hancur lagi. Terus kemudian gue menaruh harapan kepada misalnya sahabat atau apapun, ya akhirnya pergi lagi. Akhirnya gue pikir kayaknya di dunia ini nggak ada cinta buat gue gitu. Gue pikir tuh pada saat itu. Bahkan pada saat hati kita patah gitu kan, nggak semua orang terdekat pun bisa memahami hati kita tuh sedang patah kan. Akhirnya mendem, anak bungsu mendem ya kan. Oke. Mendem. Tapi Habib, seorang Habib ya, gue umur nih waktu itu Bang, lo bayangin, bukan siapa-siapa, belum jadi gue yang sekarang, masih umur berapa ya, 14 tahun. Habib Hasan bin Ja'far Segaf, tokoh besar pada saat itu di Jakarta. Siapapun pada saat itu tahu beliau. Bertemu dengan, beliau aja tuh udah sebuah keistimewaan. Banyak tamunya, tapi kata Habib tunggu. Akhirnya apa? Gue tungguin, dan Habib mau ngedengerin curhatan anak 14 tahun yang mungkin dengan segala pandangan pendeknya gitu, didengerin sampai subuh, Bang. Dengerin aja. Seorang Habib Hasan gitu yang pada saat itu, buat gue harusnya waktu beliau mahal, ya kan? Iya. Gitu. Itu yang bikin lu tuh kayak, ya ini apa ya, momen-momen yang lu pengen dapat dari orang tua tapi nggak dapet, pengen dapat dari sahabat tapi nggak dapet, dari teman tapi nggak ada. Kok dia ada di lu semua ya, maksud gue gitu ya. Itu yang bikin lu tuh mau bertahan untuk duduk berlama-lama. Di saat itu bukan cuma itu, setelah gua kehilangan itu ya beliau mengajarkan kembali bagaimana berkasih sayang dengan teman, dengan orang tua, dengan orang-orang, dengan fans, apa segala macam. Kalau lu bisa mengekspresikan rasa terima kasih lu kepada Habib Hasan dalam bentuk apa sih sebenarnya yang paling pantas buat dia? Wah, ini sih kalau rasa terima kasih menurut gua adalah kalau bisa diungkapkan dengan kata, walaupun nggak akan tergambarkan semuanya, pasti semua kata cinta akan gue ungkapkan kepada beliau gitu. Oh iya. Karena gue mengenal cinta kembali gitu karena beliau. Tapi kalau secara hidup gue, ya bagi gue apa yang beliau tanamkan ya harus dilestarikan. Dengan apapun, beliau pernah bilang, jadi apapun lu Kir, satu niatin buat nyenengin orang, ya kan, sama hati yang bersih.
sama ajak orang minimal mereka nyebut deh nama nabinya, atau enggak minimal mereka kenal deh, bagus lagi bisa cinta. Karena yang gue lihat dari hidup seorang Habib Hasan, waktu buat keluarganya sangat sedikit, bahkan buat dirinya sendiri sangat sedikit. Cuman kerjaannya setiap hari gimana orang makin kenal sama Nabi Muhammad, terutama apalagi di ibu kota. Jadi rasa terima kasih gue banyak banget lah kalau pengen diekspresikan, dan nggak ada yang paling diharapin yang kecuali bisa bersama-sama beliau lagi di surga kan. Surga nanti bisa ketemu. Dan kadang ungkapan terima kasih gue tuh kalau sama Habib, gue nggak pernah ngomong, tapi cuman datang ke makam beliau, senyum, ngeluarin air mata, udah. Yeah. Habib tahu tuh bahwa apa yang Habib nih yang orang kira nggak mungkin semua, cuman Habib yang berdiri di situ bilang ini mungkin buat Syakir, ini Habib akhirnya sampai, dan ini Habib akhirnya Syakir bisa akhirnya kayak gitu cuman bilang makasih ya Allah udah izinkan aku kenal dengan Habib gitu kan, dan aku ridho atas segala skenario hidupku, karena segala skenario hidupku di situ ada seseorang yang kau titipkan, itu namanya Habib Hasan, untuk aku bisa mengenalmu dan memperkenalkan engkau dan Nabi Muhammad kepada semua orang gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang orang kira apa Syakir, tapi beliau berdiri, enggak, lu punya gue yang support lu punya Allah, lu punya Nabi, lu maju selagi itu baik. Dan banyak hal-hal yang mungkin di umur gue, kalau dibandingkan dengan seumuran, kadang gue mikir, Masya Allah ya, maksudnya, alhamdulillah banget, banyak hal yang perlu gue syukurin gitu, dibanding gue mengutuk hal-hal yang membuat gue mungkin tidak berdamai dengan dunia ini gitu. Kalau ada satu waktu atau satu momen di saat kita beromantisme keimanan aja, kalau misalnya satu waktu lu bisa dipertemukan lagi dalam keadaan dan mimpi atau segala macam, ketika lu dipersilakan oleh Allah untuk memeluknya lagi, kira-kira apa yang bakalan lu bisikan ke kupingnya Habib? Kangen, minta maaf udah, sama makasih. Rindu pasti. Habib kangen, maafin. Saya kira banyak kurangnya gitu. Terus ya makasih. Saya kira bisa mentalnya, bisa menghadapi semua dalam hidup. Ya semua apa yang Habib ajarkan gitu loh. Ada ketenangan ya di saat kayak lu bisa cerita banyak ke dia. Habib itu bukan cuma seorang ulama, masalahnya Habib itu paham rasionalitas bagaimana alam dan manusia bekerja, terus bagaimana rel-rel kehidupan ini. Habib bukan cuma berbicara dalam soal agama gitu, tapi benar-benar rasional sebagai seorang manusia. Itu yang buat gue, walaupun sebagai aktor, walaupun gue Medan backgroundnya ya, Medan, Sumatera, Aceh, keras, tapi Habib bisa benang-benang yang nggak ketemu tuh bisa Habib kemudian lurusin, dan akhirnya gue paham gitu, kenapa orang begini, kenapa Allah perintah begini, kenapa lu harus cinta. Gue nih bang, Gen Z kalau bilang ngapain sama guru, langsung aja ke Allah. Sorry, kita generasi visual. Gen Z ini generasi visual. Mungkin kalau generasi yang lama bisa baca buku atau apa langsung mereka. Tapi kita Gen Z butuh visual, butuh panutan yang kita lihat, yang kita teladani. Dan itu gue dapatkan di Habib Hasan, bagaimana beliau bahkan baik kepada musuhnya, beliau tersenyum dan memuji orang yang menghinanya. Dan ternyata itu semua yang membuat beliau jadi orang yang besar, yang dikenang, yang dicintai. Ya secara nggak langsung bisa bilang banyak banyak nasihat-nasihat dari beliau yang gue gak kuat kalau Ramadan bang ngomongin Habib, karena Habib meninggalnya pada saat Ramadan juga. Ya, itu hari pertama kedua Ramadan gue bilang, nih kok gue ada job ya, kata gue. Iya, itu pas Habib meninggal, ya untung gue di sebelah beliau, kata gue. Iya. Habib bilang, tenang Kir, ntar lu bakal kangen momen-momen kayak gini, nikmatin aja. Iya.
Wah, itu Bulan Ramadan hari keberapa? hari ketiga. Jadi habis malamnya khataman, gue kagak boleh tidur lagi. Udah sini dulu kata Habib, jangan tidur dulu. Udah akhirnya kita sahur bareng murid-murid yang lain juga. Habis sahur, sholat subuh diminta gantiin jadi imam gue. Wah itu gue udah kayak enak banget tuh. Udah selama sholat, bentar dulu ya Allah nih kasih aja deh umur saya ke guru gitu kan. Kayaknya lebih manfaat deh daripada di gue gitu kan. Udah nggak kuat beliau, Enggak, aku pas diminta ganti jadi imam subuh itu nggak enak aja perasaannya, nggak tahu. Kebayang gimana ini kan Abu Bakar gantiin Rasulullah itu kan. Iya. Padahal Habib udah maju, gue juga telat itu masuknya, tapi Habib tetap manggil Syakir gantiin. Wah itu udah nggak enak tuh feeling. Akhirnya habis sholat subuh Habib naik ke kamar, gue tidur dulu, ya kan nonton film dulu segala macam. Wah nggak bisa tidur. Ternyata Habib kemudian ke kamar mandi, terus kemudian sholat duha. Ya udah bersih-bersih, udah sholat duha, udah khataman Quran malamnya. Sempat baca burdah juga. Udah pas duha itu. Itulah Habib habis sholat duha. Wah, di situ paniknya setengah mati kan. Mana saking wibawanya beliau gitu kan. Gak ada yang berani ngangkat Habib gitu kan. Akhirnya ada bagi segala macam. Saat itu gue mengangkat kepala beliau sama murid-murid yang lain, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sempat dilarikan ke rumah sakit. Enggak, coba terus dokter, coba terus. Akhirnya kata, ini kita coba sampai jam 9. Kalau nggak ada, minta maaf ya, udah. Tapi di balik itu, gue udah nanya duluan ke dokter. Dokter bilang udah nggak mungkin. Tapi gue bilang kita tunggu keluarga, kasih taunya ke keluarga aja langsung. Tapi di situ nggak ada yang ngira. Dan hari ketiga Ramadan itu udah diajak jalan-jalan sebelum Ramadan. Pokoknya udah semua orang udah dibaikin. Sampai akhirnya diumumin bahwa Habib udah nggak ada. Wah, gue itu udah pecah tuh di situ. Ya udah Ramadan 2 tahun lalu berarti. Tahun lalu. Iya 2 tahun lalu itu jadi Ramadan yang sangat-sangat menyedihkan gitu lah. Jadi Ramadan yang berbeda lah dibanding Ramadan sebelumnya. Kayak Ramadan itu udah nggak hidup sebagai Ramadan lagi, kayak kehilangan beliau ya. Iya, tapi justru ya jadi punya semangat baru lagi juga gitu. Awalnya memang secara bekal mah udah cukup kali dari beliau mah. Enggak sih sebenarnya Bang, kadang kalau sekarang masih pengen, kadang nanya kalau lagi bingung gitu, beliau pengen nanya gitu. Sama dia boleh nanya. Ini nanya. Cuman jangan nanya Galatama di mana pemainnya. Jangan nanya sama dia, boleh. Habib tuh keren loh, Habib tuh apapun hobi orang bisa ngikutin loh. Apa aja bisa berarti dia. Iya, Habib Hasan tuh. Gue nih film nih misalnya, film nyutradarain atau sebagai aktor. Sekarang Habib ngasih omongan-omongan yang kata gue nih harusnya omongannya keluar dari seorang aktor, sutradara. Begitupun tanya deh semua murid Habib yang lain yang di bidangnya masing-masing. Pasti ada tuh. Makanya kenapa Habib Hasan semelekat itu sama murid? Karena murid bukan cuma nanya agama ke beliau, nanya hal yang paling kecil. Receh. Ada murid Habib Hasan intel narkoba. Beb, saya mau nangkep nih orang gini-gini. Dikasih tahu caranya sama Habib Hasan dan bener. Antar dia nggak bakal jawab, lu kasih ulat bulu. Dia nangkap nih kan, nangkap nih intel ini. Di rumah, di mana nyari ulat bulu kan? Dia lihat ke belakang badannya siapa? Belakang badannya nih pengedar, ada ulat bulu di sini. Dan benar dikasih ulat bulu, jawab baru. Iya udah juga ngaji kan ngerti ya. Iya. Gitu ya. Betul. Itu yang bikin muridnya tuh selalu melekat, karena Habib apapun pertanyaan dijawab Om. Langsung ngaku ya. Ini nih pernah dikasih dilulutin ular sanca. Mamanya dia minjem ngambil duit 20.000, ular sanca gak ngaku. Itu ular sancanya udah digigit sama mereka. Kacau. Mereka sangat memberani dan tangguh mereka ini. Tapi nih teman-teman ya, Sakir pernah deg-degan saat waktu awal syuting satu ruangan berdua sama lawan jenis. Saking deg-degannya kamu muntah, iya, katanya betul. Malu sih kalau itu. Sakir nasi mulut tuh mulutnya. Maaf.
Gimana? Emang bener sampai sedeg-degan itu? Iya, ini masih nih deg-degan. Emang bener itu? Satu ruangan Iya. canggung apa deg-degan apa gimana? Apa bingung? Syuting sinetron. Awkward. Enggak, yang lain lagi pada tag kan gitu. Terus ya udah kan emang ada ruangan gitu kan. Iya. Ada ruangan ya terus campur sama yang pemain yang lain juga. Terus pas lagi berdua, ya aku bilang gitu. Lagi berdua. Ya, mana cakep mana gitu kan. Iya. Cuman berdua. Pintu iya. Pintu udah diablagin takut fitnah kan. Udah makan, Neng? Iya. Kira Gue bingung tuh. Hah? Gue bingung. Akhirnya ngobrol apaan entah gue baca waki aja. Kan udah sore. Oh, baca waki. Iya bagus sih maksudnya. Iya bagus tapi iya bagus maksudnya gitu. Jadi gimana ya sakitnya gue ya ngomong itu ya. Itu bagus ya. Mungkin ceweknya juga bertegur kali ya. Dia ngaji katanya. Gak jadi dah gitu tapi takutnya begitu. Iya, itu deg-degan. Jadi bener-bener apa ya, Bang? Apa ya? Awkward momen tuh. Enggak, bener-bener menggigil badan. Belum nyarap apa gimana itu? Gemeter. Tapi ada nggak isi hati pengen tegur kayak duluan? Kalau ada tegur manjang nih, gitu misalnya gitu. Misalnya gue juga ngobrol nih gitu. Enggak. Emang takut aja. Ya. Takut. Ya, jangan ngomong sini lah. Ya bagus karena memang dia kan tidak terbiasa dengan momen-momen seperti itu. Ya, tapi yang ini seperti ini memang patut dicontoh. Nah ini nih. Aduh. Tapi kan dulu, Bang. Iya. Dulu. Sampai akhirnya kan lama-lama kan juga ya kan mau nggak mau kan menyesuaikan kan. Iya. Tapi ya balik lagi. Alhamdulillah itu gue masuk entertain ada Habib. Jadi ada remnya gitu. Iya pondasi. Iya. Jadinya jangan terlalu kemana-kemana, punya relnya. Terus gue bilang sama Habib, pokoknya Habib tuh dulu kalau gue syuting, lu boleh syuting sejauh apapun tapi pulang ke rumah, gue mau tahu. Pas sudah lama jadi aktor nih kita, kenapa suruh pulang ke rumah? Kenapa suruh pulang mulu nih? Mulai bertanya-tanya. Pas udah lama jadi aktor baru paham. Oh Ini. Oh, iya. Coba kalau pulang ke. Nah kalau misalnya maksudnya kalau balik ke rumah teman terlalu lama ngobrolnya. Maghrib malam mau balik jam 1 kan masuk angin. Betul. Ini kemana-mana aja. Masya Allah ini bulan puasa teman-teman. Tapi kalau sekarang akhirnya lama-lama ya jadi terbiasa. Tapi akhirnya ya menjadi berusaha untuk selalu menjaga batasan-batasan di luar profesionalitas adegan ya. Iya Gitu. Selalu berusaha, selalu berusaha gitu. Dan Habib selalu ngingetin lah gitu. Biasanya kita belum gerak ya, WA udah masuk. Bye-bye gitu. Udah tahu deh, udah feeling, udah kebaca. Iya, sering kayak gitu. Terus ya, tapi bukan berarti kita juga orang yang suci gitu kan. Sebagai anak muda jatuh sekali dua kali, tapi dari situ akhirnya belajar ada. Nah itu Habib tuh nggak pernah matahin kalau kita salah. Akhirnya gue tahu mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan yang. Ya, maksudnya alasannya masih bisa diterima dengan akal sehat lah, rasional sekali. Kalau nggak begini, jangan makan cabai kalau nggak mau pedes nak, kan begitu. Iya. Habib nggak bilang lu jangan pacaran, jangan deket cewek. Enggak. Habib tuh kalau bilang pasti biasanya gini. Sekarang gini. Lu misalnya nih, lu kan laki, lu tahu begini misalnya gitu. Iya. Nah, lu tahu ini bakal ke sini, tapi lu iniin juga. Misalnya gitu kan. Bahaya dong, gitu. jangan jadi diikutin. Enggak bilang judulnya, Habib selalu ngajak. Iya. Sebab akibatnya dikasih tahu. Sebabnya pasti ada, ngeri kan. Nah sakitnya pernah berhenti ngaji 4 bulan cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara wanita. Wow. Apa? Enggak. Hoax nih. Berhenti ngaji tapi kamu katanya ngedak. Ngaji, ambil borongan mana? Gue ambil borongan lah katanya. Mati air udah rokoknya di sini rokoknya. Cair lah. Selanjutnya diganti ya. Gimana? Gimana Zakir, pernah? Emang wanita nih racun dunia. Masya Allah, bener. Harim haram. Harim ngeri kan. Mendingan menggahwa aja di rumah daripada asik. Gimana? Emang pernah jatuh hati lalu patah hati gitu sama seseorang? 4 bulan ini seingat gue waktu itu. Balik lagi ke cerita bebasan sebenarnya.
waktu itu gue ngomong dalam hati pengen jadi murid Habib Hasan, terus ditunjuk sama Habib Hasan, lu menjadi murid gue gitu. Gue nggak ngomong tuh sama Habib Hasan, tapi Habib Hasan langsung tahu. Ya udah ntar ngaji sama gue. Nah dari ngomong ntar ngaji sama gue itu 4 bulan gue akhirnya. Baru startnya. Iya, adalah kan gue akhirnya seolah mendapat kasih sayang luar biasa gitu dari seorang wanita gitu kan. Ya kan. Belum kan kita dirangkul juga oleh keluarganya segala macam. Tapi poinnya ternyata pada saat itu ya akhirnya berakhir juga gitu loh. Nah akhirnya kan di situ denialnya masih ada gitu kan. Denialnya masih ya. Jiwa muda biasa. Jiwa muda, denialnya masih berusaha apa segala macam sampai akhirnya udah akhirnya temen gua dia manggil Nur Mustafa majelisnya Habib Hasan di rumahnya dia Sohibul Baitnya. Kir, gua mau Habib Hasan nih gitu. Makannya di rumah gua, lu mau ketemu nggak? Wah, akses VIP nih gitu. Oke, privilege. Udah lah gitu. Minta doa kali ya Habib biar tenang gitu kan. Kayak waktu itu soalnya gini, udah nggak ada yang bisa ngasih gua kasih sayang di dunia, tapi ya Allah gue masih punya harapan sama Rasulullah gitu. Seenggaknya nggak apa-apa deh di dunia gue nggak dicintain, tapi di akhirat gue bisa sama Nabi ya gitu. Akhirnya gue datang ke acara itu, pas Habib masih masuk ke tempat makan tuh sendiri, gitu kan, sendiri tuh. Terus gue masuk duluan, akhirnya Habib langsung nunjuk, ente waktu itu mau ngaji mana kan? 4 bulan dong, bayangin, buset diinget. Masih inget. Ente waktu itu mau ngaji mana kan gitu deh. Ini fotonya. Pantesan ingat ya. Lagi ingat. Tapi Bang, itu selama gue masih denial, masih nyuri-nyuri jalan gitu kan, sama Harim gitu. Itu pasti setiap ngaji digaplok sama Habib. Salim tepak. Pas dia udah dilamar orang, kan tahu tuh, kan putus tuh. Dan gue kan nggak apa namanya, belum terlalu main sosmed atau apa juga kan. Oh iya. Langsung Habib pas mau gaplok, udah enggak. Wah anjir kaget gue. Tahu dia. Ya tapi gue bilang, Habib, gue ceritain kan segala macam. Udah kata Habib. Ntar main kita ngobrol di rumah kata Habib. Udah pas ngobrol di rumah dibuka tuh perjalanan gue dari kecil sampai gue ketemu Habib Hasan itu, detail yang mana itu juga nggak ada yang tahu, mungkin cuma gue doang yang tahu gitu, bahkan orang-orang terdekat gue nggak tahu gitu, dari kecil apa segala macam. Sampai akhirnya Habib Hasan bilang, sayang, lu udah punya nur Quran, lu udah punya cahaya Quran dalam diri lu, udah ada sholawat, lu punya cinta sama orang-orang soleh. Sayang tuh hati kalau cuman cuman rusak cuma gara-gara hal yang beginian doang. Iya kan? Berarti ditinggal tunangan udah. Hah? Ditinggal tunangan dia pada saat tunangan. itu, ya. Pada saat itu. Itu lama banget itu. Marah kata nendang-nendang ember lele gitu. Jangan begitu ya. Enggak. Tahan dong. Saya ini sebagai begitu akan menasihati kamu. Itu hal biasa. Biasa. Ya, siap Bang. Ini beliau-beliau ini yang si Amos dia pernah tersakiti, diputusin, dia pergi ke Bali main bungee jumping nggak pakai tali. Nggak pakai tali dia kan. Diikat talinya dilepas. Lompat ke bawah. Kena batu kolar dulu mah ganteng. Kacau. Sang ini terkenal dengan sebutan Presiden Hijau Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Kenapa masih memilih itu? jomblo? Karena gua tahu akhirnya kata Habib Hasan bahwa hati lu miliknya Allah sama Nabi. Menurut gua ya, lu sebagai jomblo harusnya terhormat gitu. Di situ ketika udah tahu hati itu buat siapa, dan hati itu harus diarahkan kemana supaya nggak sakit hati, di situ baru gue bilang, oh jomblo tuh terhormat. Ya, hati-hati dalam menggunakan hati. Karena biasanya sakit hati berawal dari hati yang kurang hati-hati. Kita ngomong hati. Tadi ada sit gitu. Betul. Bisa kita ngomongin hati sampai Idul Adha bisa nih. Hati-hati gitu. Sampai kita bosan pokoknya dah. Kita ice breaking, kita jawab cepat ya. Oke. Siap jawab cepat ya. Siap. Dia terlalu cepat, secara harfiah, tidak seperti itu. Oke. Dengerin lagu galau atau dengerin lagu religi? Dengerin sholawat, lagu religi. Sholawat atau religi ya? Iya. Oke. Kalau lagi dengerin ini pengennya sendiri atau rame-rame?
atau bareng-bareng warga RT 10 atau apa? Salawatan sih di majelis, demennya bareng-bareng. Bareng-bareng, ya kan? Kalau sendiri tuh gue demennya nonton film. Enggak, yang saya nanya. Nah saya tanya, abang nanya ini kagak ada, filmnya kagak ada. Lagi dengerin galau atau dengerin lagu religi? Demennya apa? Bang Ma'ruf apa jawabnya ini? Apa nih? Dengerin enakan ada dengerin lagu galau atau lagu lagu religi? Lagu religi. Lagu religi. Lagu religi. Tapi bokeh sekali kalau dalam kesendirian ada kali lagu religinya. Iya, tapi sekarang lagu galau gue bukan lagi galau putus cinta. Oh ini lagu yang baru tuh, gue lagi demen denger. Lagu yang apa? Ku bertamu ke rumah barumu, ya, tak ada kamu, aduh, hanya papan dan bagaimana lagu? Ya Allah. In kitab, bukan. In kitab oke juga sih. Tapi. Oke juga ini, tuh. Enau sama siapa ya bangnya? Ari Lesmana. Ari Lesmana. Ari Lesmana. Kenapa sih? Ari Lesmana. Ari Lesmana. 420. 420 bener kan Ari Lesmana kan? Lagu baru dia fit sama adiknya. Oh, fitur yang sama adiknya. Oh iya, suara adiknya bagus juga suaranya. Iya. Dia sering ikut off air juga, itu dia bener. Lalu lagi di mana lagi itu? Kenapa? Lu suka lagu itu? Suka lama. Dia ngeluarin pas Ramadan yang kita relate banget kan. Gue datang ke Habib ya cuman hanya papan dan namamu, ya udah tinggal nisannya kan. Gitu. Jadi relate di situ. Terus lagu-lagu galau yang lain apa ya? Kalau kita suka juga. Apa sih galau menurut tuh yang kayak gimana sih? Yang menurut Syakir galau itu apa gitu? Galau itu ketika apa? Ya biasa kalau ada tujuan yang tidak tersampaikan lah. Tujuan yang tidak tersampaikan maksudnya untuk kecintamu bertepuk sebelah tangsel gitu maksudnya. Sebelah tangan. Dia kan tinggal di tangsel juga. Dari Quran kan di tangsel ketapang. Sorry. Marah-marah terus dia nih dari tadi. Kalau soal perempuan insya Allah Kebal deh ya. Kebal deh insya Allah. Udah kebal. Udah pernah gak tuh yang begitu-begitu tuh? Iya, kita juga mandang sekarang cinta sama perempuan bukan mandang dunianya aja, tapi ya kita pandang cinta. Oh ini amanah, apa segala macam. Yeah. Kalau bukan amanah ya gitu. Ya betul. Ya, masih banyak. Iya. Kita lewatin aja kalau itu mah. Jadi kalau ya gue biasanya ya itu kalau kangen Habib, kangen orang tua. Baru dengan orang tua alhamdulillah sih dua-duanya masih ada, jadi masih bisa pulang. Iya, masih bisa balik ya. Iya, ibu gitu. Ibu bapak alhamdulillah masih sehat semuanya. Bapak alhamdulillah. Karena biasa kan apa-apa cerita sama Habib gitu. Sekarang Habib? Hah? Kalau selain nama Habib maksudnya ceritanya ke siapa sekarang ini? Sekarang Holil, karena biasa dulu ada Holil juga cerita, si BG. Oh, si BG nih, cerita sama dia mulu. Sering bosen gak sih dia dengar cerita lu? Tanya sama dia. Kayak kayaknya bosen dah gue. Ada kan satu momen ketika lu cerita, kali dia aja. Padahal dalam hatinya, apa gue tendang aja ya? Ada bosen. Next. Bila bisa pilih Mekah atau Madinah? Madinah. Sama lagi betul. Aduh, enak banget Madinah dari itu pengen kesana lagi deh. Amin. Nyaman sekali. Kayak nikmat tuh lari-larian. Dikejar sholat-sholat di situ tuh keren banget. Menikahi cewek berhijab atau kamu yang berhijab? Oh, maaf. Iya, jangan. Saya salah, menikahi cewek berhijab atau tidak berhijab. Salah saya. Iya, menikahi cewek berhijab atau tidak berhijab? Menurut kamu? Menikahi lama. Kan itu gantung nih. Oh, iya. Tergantung lah. Kan bukan lihat itunya, bukan lihat hijab nggak hijabnya. Lihat perempuan yang mau diajak berubah bareng nggak? Ya itu jawabannya itu. Abang Misbahul Munir jawabnya. Katanya itu. Iya sih. Menikahi cewek berhijab atau tidak berhijab? Jawabannya adalah ya tergantung. Tidak berhijab lah. Nah iya. Nanti diajak berhijab bersama-sama gitu. Nanti berhijab. Jadi dia berhijab. Kamu berhijab. Makasih ya Bu. Iya gitu. Jangan takut Neng. Kalau sama abang kita berhijab. Iya kamu berhijab.
Jangan bang, bukan dosa. Ya abang bercanda. Iya. Tapi apapun itu pokoknya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Oh, insya Allah. belum. Siapapun namanya nanti tenang aja. Masya Nikah Allah. sederhana atau nikah ada pestanya tapi nggak ada makanan? Ini gimana? Ini pertanyaannya aneh. Puasa ya, puasa. Masa puasa? Jangan Ramadan dong bikinnya. Orang udah ngantri Jupasupnya nggak ada. Nikah sederhana atau Tapi lihat-lihat ente kayak Ustadz Maulana dan ntar lucunya ada, bikin orang nangis bisa gitu. nikah sederhana atau nikah ada pestanya? Sederhana. Karena Iya, di mindset sederhana aja. Mau nanti dikasih keluasan rezeki ya udah alhamdulillah gitu. nanti kalau ada keluar. Tapi biar mindset nikah itu nggak susah gitu loh. Iya betul. Karena kita hidup kan bagaimana mindset kita. Iya. Yang bikin susah itu adalah otak kecil kita selalu bekerja. Apapun yang kita di luar kemampuan kita selalu ayo dipaksa bisa. Nah itu dia. Kata siapa itu? Kata saya baru. Nanya lagi kan saya ngomong ini. Bercandi aja lu. Bercandi mah capek banget kali. Menikahi public figure atau public gula? Public ini mah. Ini siapa nih? Jangan salah saya. Enggak nulisnya. Lu nulisnya di sini salah lagi nih. Terus apa dulu? Public gula kali maksudnya public. Menikahi public figure atau menikahi ustazah? Masalah. Menikahi public figure, artis-artis atau segala macam atau menikahi ustazah. Karena ustazah kan belum tentu public figure. Iya Gitu sih. kan, tapi Mungkin dia iya saja sih atau orang biasa. Masanya nggak ada pilihan orang biasanya coba. nggak ada, udah apa ya gue tanya ini, gue pilih. Lu milih lagi masa kalau buruk masa nggak ada gitu tadi nggak ada. Menikahi public figure atau menikahi ustazah? Ngomong pakai jah apa ustadznya doang nih? Gue berubah pikiran nih. Menikahi public figure atau menikahi ustazah? Public figure. Public figure. Jawaban yang sangat jujur dari dalam Yang hati. pertama kan? Enggak, maksudnya dan terakhir. Saya tombak pakai ini. Masuk ke kupingnya tadi. Menikahi public figure atau menikahi ustazah? Itu jawab cepat. Public figure. Public figure. Public figure. Kenapa dan bagaimana? Kenapa? Jawaban apa harus ada landasan utamanya? Alasannya apa? Alasannya Emang udah ada yang diincar apa gimana? iya salah, enggak sih. Iya. Iya. Masa iya? Ada jawaban. Kagak ada. Demi Allah, nggak ada ngomong apa-apa deh. Iya. Itu kan gue cuma bang ada 200 nggak ada. Jadi bilang. Sorry. Kalau public figure bisa lebih ini biasanya mungkin dia lebih mengerti dunia public figure gitu. Tapi nggak juga sih Nggak juga. biasanya. Tapi kenapa ini public figure? Ya walaupun dia ustazah mau orang biasa, tapi dia buat gue harus jadi public figure juga. Walaupun tidak menjadi public figure yang besar. Tapi menjadi ya orang yang setidaknya bisa mengerti. berpengaruh. Karena kan gue pengen dakwah kan panjang. Betul. Nanti ada simbiosis mutualisme juga, saling support Iya, juga benar. nanti. Dan tokoh kan nggak harus artis, ya kan? Public figure nggak harus artis kan? Enggak harus artis Iya. gitu. Paling juga Nggak harus main sinetron gitu nggak harus. Enggak. Terserah ente deh. Terserah. Ikut aja pokoknya. By the way, Sakir kamu punya teman katanya yang diajak ke sini udah janjian juga. Iya udah nih Tapi, dia. mohon Nah, maaf, ini aneh. dia coba. Assalamualaikum. Pencet ini. Salah. Pencet ini deh. Tadi ada di situ deh. Oh, Pencet. gitu. Silakan. Tafadhol, ente pencet ya. Bismillah. Dari mana Bang? Ya. Gimana pertanyaan saya? Malu gak dan gitu? Malu banget ya. Lebih ke maku saya. Betul. Nih teman kamu udah berapa lama? Udah. Kita sebenarnya Baru.
Baru. Ini baru 3 tahun berarti kita ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari guys. Iya. Tapi hari raya Idul Fitri tahun 2024, 2023 hari raya Idul Fitri 2020 hari raya. Ya sudah hari raya deh. 3 hari maksudnya sih. Hari raya ini hari raya itu. Ya. Betul. Alhamdulillah kita nggak ngerti. Jadi satu kan sama-sama dari Aceh. Oh, iya. Sama dari Aceh, Iya. kedekatannya tuh faktornya gitu kan. Satu kampung ya, senasib sepenanggungan, sama-sama mental perantau juga berdua sama, dipertemukan lagi di Jakarta. Itu alasan buat kalian jadi dekat. Ya. Atau memang beliau nih enak orang yang diajak ngomong? Enggak, karena bebasan. Karena bebasan. Satu guru. Dekat dia Ada satu guru. Satu guru. Jadi gua kan orangnya nggak lucu gitu kan, maksudnya Iya, emang. Setuju. Ini selalu gue tapi benar. Iya, benar. Kaku. Iya. Kaku. Jatuh pecah pak. Ya. Lanjut. jadi gua nggak bisa di posisi yang ngibur Habib tuh pakai komedi. Jokes tidak bisa. Jokes. Terus coba kenalin kan. Pertama gua tanya waktu itu, gua mau bikin film kan, mau nggak bantuin main gitu. Gitu ya, dia mau bantuin main. Terus gue bilang, lu suka ngaji nggak? Kan orang Aceh. Suka. Yaudah kesini. Ternyata dia kenal juga sama Habib Hasan. Belum kenal nggak? Kenal lah sama Habib Hasan. Terus ya udah kan gue merhatiin kan, oh nyambung, dia juga enak namanya, akhirnya punya guru di perantauan. Terus Habib Hasan juga akhirnya punya anak atau ya anak angkat, anak murid lah yang bisa beliau tuh cerita tapi nggak terlalu serius atau apa, tapi juga bisa didengar pendapatnya kan. Orang Aceh kan Ya kayak dibilang Syakir lah, Habib Hasan tuh bisa ngerangkul anak muda, apalagi kalau Syakir di dunia entertain artis. betul. Kalau aku di dunia konten kreator. Terus gue tanya sama Habib, "Gimana Habib?" gitu. Yaudah kata Habib, yaudah seriusin itu temenin lu kata Habib gitu. Tapi akhirnya kita bagi tugas. Iya. Oke Lil, Gue yang taruh gak nih kalkulator? Ngobrol biar mas hilang lagi ntar. Iya itu. Akhirnya dia bisa bikin Habib selalu ketawa, ya kita girang juga lah. Habib memikirin umat, udah pelong-pelongan dah yang dipikirin bukan 1, 2, 5 orang kan dipikirin kan juta-jutaan itu. Datang lah ini Bang Ian datang ini menghibur akhirnya kepada oh gitu. Panggilan siapa? Kita ikut girang. BG. Nama aslinya Holil Tok. Holil Tok. Iya. Asli nama aslinya? Enggak, nama asli bukan Tok. Nama asliku Muhammad Khalil. Ya. Oh ini pakai Tok dari mana? Ini makanya itu nama username-ku. Oh username. Tok doang tapi kagak assalamualaikum mah kagak bakal masuk. Iya. Gua tanya kepada Holil udah berapa lama berkonten kreator? Aku dari 2016 berarti. Lama juga ya. Ya dari Indofitgram, Vine, semua. Zaman Indofitgram. Masya Allah. Cuman di Aceh kan. Oh di Aceh. Di Aceh ada komunitasnya kan, Aceh Fitgram. Aceh mana? Aceh Tamiang? Aceh Tamiang itu yang terkena ini kan kemarin. Yang musibah. Musibah itulah ya gitu pokoknya. Terus aku di Luxmawe. Di Luxmawe. Ya, tapi jaraknya jauh apa dekat ya itu? Dari banjir. Dari banjir apa dari Jakarta? Dari banjir. Dari Jakarta saya udah tahu jaraknya. Berapa kali naik pesawat saya udah tahu. Yang saya tanya itu yang saya nggak tahu tuh jaraknya. Maaf tapi tidak ada yang kena kan keluarga imbas segala macam bencananya itu. Bencananya aku kena banjirnya aja tapi nggak kena jadi korban. Alhamdulillah. Tapi emang jaraknya jauh. Oh jauh ya alhamdulillah ya gitu. Tapi saudara-saudara ada gak yang di tempat kena? Ada banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, di Aceh Utara. Ya. Oh iya. Nenek gua kan di Matang. Ya. Itu ya semana ya tanah jadi masuk lumpur gitu kan. Lumpur. Ya itu sepinggang lah. Iya katanya lumpurnya udah sampai tinggi banget itu. Iya. Sepinggang. Lumpurnya sampai nutupin rumah. Iya. Atap rumah. Ada yang satu kampung hilang. Tutup. Maksudnya udah ketutup dari rumah-rumahnya juga. Ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan sekarang udah ada bantuan pemerintah lah ya dia. Iya. Semoga cepat. Mudah-mudahan dimudahkan lagi teman-teman yang punya bencana di sana dikuatkan semuanya lahir batinnya. Berarti aku mau nanya nih, kalian kan udah lama berteman. Ada nggak sih hal bodoh yang kalian lakuin bareng gitu? Misalnya apalah gitu misalnya kita umpetin sendal ustadz yuk apa Ada. Aduh gua bercanda doang itu. Tapi hal bodoh tuh. Karena orang taunya kan di jejak digital di TikTok kelihatannya aku banget yang usil di majelis sama Habib Hasan.
Ternyata Padahal Syakir sudah membangun insight dari cerita awal podcast ini. Tugas saya adalah menghancurkan semua. bagus. Kasih tahu. Kasih tahu. Kalau aku mungkin yang isengku amplop Habib kan. Orang ngasih sedekah ya kan. Duit gitu kan. Aku ngetes nih kok ulama kalau dikasih itu udah biasa. Kalau diambil bagaimana reaksinya? Aku iseng nih. Kalau dia ada amplop tuh kulihat, ada duit. Ini nih jamaah nih kayaknya mau ngasih ke Habib ya kan. Dikasih terus aku ambil 100.000. Maling. Tapi aku ngomong biar di notice. Maling. Duit Habib ya? Iya, buat di rokok kataku. Tapi dibolehin. Untuk kalian yang udah punya kedekatan tersendiri dengan Habib, itu menjadi hal yang lumrah lah. Iya. Canda-canda aja lah ya. Benar. Jadi sebenarnya Betawi kan, Betawi. Iya. Benar itu gak bakal lu begini. Pasti udah dekat banget itu. Iya, begitu. Pasti. Itu kan menurut lu kan? Pasti. Kalau pas udah pada gak ada makanya. Ya Allah. Ya Allah bener banget. Jangan kemana-mana sini dulu. Ceritain dong. Nih salah satu dari antara kalian nih. Waktu kalian berduet selama waktu itu kamu berduet sama Potekan Berem siapa tuh? Sama Keki. Potekan Ujung Berem tuh. Di lagu Tak Bisa Tanpa Kamu. Iya. Gitu. Iseng aja. Minta darah ayam kampung katanya. Iya dong. Sajian ya kayak. Karena kayak gitu. Bercanda. Saat itu siapa yang ngajakin Dulan untuk berkolaborasi dengan KKI? Yang paling aneh ide dia. Ya ke aku. Iya. Ini aneh. Somplak nih anak satu nih. Kenapa kepikiran? Karena terlalu pede mungkin karena pede aja Kir. Jadi terlalu pede dia. Terus pede terlalu random menurut gue. Mana itu benar. Enggak, gue lagi di waktu itu Kalsel, lagi di Kalsel, Keke ngupload Kuyang. Enggak, dia ngupload ini. Iya. Yang dia ngupload nikahan, terus ada tulisan K sama S kan, Keke sama S siapa nih gitu kan. Oh iya. Ya udah kan. Terus pada nge-tag gua sambut. Ya udahlah sekalian anjir gua bilang. Pada nge-tag gua. Kenalan. Ini Syakir Daula gitu. Pada ini fans kan followers pada ngetek-ngetekin. Iya, ngecengin juga. Udah. Malu dia tuh. Malu. Segala macem. Itu sampai dia ke Jakarta kita Main dong ke tenda gitu. Kali lagi bikin bersami atau apa nggak tahu kan? Enggak, ini kan dia mau. Ya udah, dia ke Jakarta, gue pesenin hotel, ya kan? Iya. Pesenin hotel. Enggak buat ini buat konten. Buat konten. Ya enggak, maksudnya muterin tenda nih mungkin. Oh iya. Kata-kata kamu pesenin hotel, cuman dia suruh tidur di sebelah resepsionis. Malu dong. Iya dong. Malu. Puasa. Itu kan cuma biar supaya kita semangat aja puasanya nih. Tapi gue mau tanya dari Alil dulu deh. Jangan kalau yang jawab lu jadi nggak jujur. Iya. Sebenarnya tipe cewek tipe Harim ke dia tuh yang seperti apa? Yang Mas Syakir nih beneran nih. Iya. Ini boleh buka nih. Kalau kasih tahu nih bahaya. Ablakin semuanya. Kita telanjangin aja sekalian. Tipe ceweknya sebenarnya yang dia mau kayak gimana sih modelnya? Modelnya seperti apa? Dari segi sifat, dari segi penampilan. Gue buka nggak? Buka aja. Buka nih bahaya wartawan gitu gimana aman? Wartawan emang kita kosin kan di bawah. Oh. Jadi standby, jadi dia turun dan langsung dipegangan. Gitu. Dan ada doorstop di bawah langsung. Apa? Random dia. Random dia. Kadang-kadang tiba-tiba suka cewek yang ini ada yang lagi naik nih namanya nih. Wah, gua suka dia. Kalau tiba-tiba lagi nonton drakor, gua suka dia. Tiba-tiba adain dia Bollywood, gua suka dia. Semua dia suka. Asalkan cewek kata dia. Iya, betul. Iya. Jadi random aja nggak ketebak. Nggak ketebak ya. Tapi belum ada yang pasti banget yang ciri khasnya cewek demennya kayak gimana. Dia nggak belum tahu. Belum tahu. Yang udah pasti banget kayak KKI tadi udah pasti. Pasti yang kayak KKI. Karena kayak tiba-tiba kita bikin video klip nih. Modelnya yang harus oke Kir. Model tuh yang kayak lagi cantik-cantiknya di sosial media. Iya. Oke, cantik-cantiknya sosial media. Dia surprise KKI di bawah. Emang cantik dia. Memang kurang setengah dia. Ininya apa namanya? Iya.
Followernya. Followernya banyak juga ya gitu dengan insight-nya bagus gitu berkolaborasi dengan dia gitu kan. Enggak, kalau gue tuh habis banget. Semua kalkulator itu juga itu mana bang? Teman saya rusuh. Gratilan banget dari kita bisa Iya maaf. temannya. Maaf semuanya ya. Ya dari tadi kalkulator maaf. Kita pengen ini aja ke TPS. Tanya pelanggan Sandik ya. Jadi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali kan bermunculan untuk dirimu. ini siapa nih cakep? Iya nih tuh. Aduh, yang kataku ini siapa nih yang mau disasar itu sama dia? Ciptaan Allah cakep. Kambing lu bedakin di sini. Kali. Iya. Ada nggak lagu yang proses pembuatannya paling emosional? Kata Gea. Banyak Gea lu. Gaya. Banyak gaya. Gitu. Apa ya paling emosional? Kaki ke atas dari. Iya, kaki kan lama-lama kemari. Kacau deh. Udah gua. Gatel pensila. Pensila. Iya nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja. Iya. Lagu Paling emosional. Ya, ketika mungkin pas ngetek udah sampai beliin air mata apa-apa. Oh. Mungkin GERD naik ke pemuntah tiba-tiba. Mungkin tiba-tiba keinget lagi. Oh. Gue jenggut gak? Ada gak sih? Iya gak? Gak ada itu kali aja kalau gak ada. Semua lu ada? Ada. Ini. Tuh. Kosong lagi. Gue baru jawab. Oh iya boleh. Ya tapi lagu religi. Nggak apa-apa. Iya lagu apa sih? Apa yang paling emosional? Emosional kami yang emosional nih marah nih. Nunggu deh. Dari tadi ada tapi apa ya tanya lagi. Syair Murabi ada. Syair Murabi Syair ada. Murabi. Jadi itu memang gue bikin habis saya meninggal. Terus kalau emosional lagi yang sama Keke karena itu lumayan emosi juga. Nggak ada muka keke. Ya. Bukan. Kok iya? Harusnya enggak dong. Iya kayak loh kok jadi serius kan gitu. Oh iya. Katanya pas syuting sama Keke minta di Gunung Kawi katanya. Jam 2 malam udah uang. Ada sajiannya dong. Next. Ceritain kesan main di sinetron PPT. Seru banget. Itu salah satu doa yang diijabah. Itu gue minta doa juga sama juga. Jadi lagi Ramadan waktu itu pas sahur gue liat di TV, ih pengen deh tahun depan bisa main di Para Pencari Tuhan dari kecil nonton kan gitu. Iya. Udah akhirnya tahun depannya ternyata Pak Haji lagi nyari yang bisa ngaji tapi bisa acting juga gitu. Oke. Banyak waktu itu yang merotal yang di sosmed yang banyak yang merotal dipanggil-panggilin terus belum ada yang serak. Akhirnya gue dikeramasin dulu sama Pak Haji, ya kan dikasih tahu nih acting gini. Men akhirnya ya udah kepilih. Pas udah kepilih seru banget, skenarionya kan satir gitu. Pasti nyerempet, nyindir bagaimana gitu kan. Tapi getar sih awalnya satu frame. Karena gue langsung ceritanya jadi partnernya Bang Jack kan, Pak Haji. Jadi Mizwar di PPT. Awalnya 13. Serem tuh, gue sekarang masih punya mimpi bisa beradu acting juga dengan nama-nama besar seperti itu, tapi belum kesampaian juga. Tapi sama film terdekat apa? Oh udah terakhir kemarin tuh jadi tuh barang, udah selesai lagi tuh. Untuk tahun ini gue nggak ngambil dulu karena nggak dapet soalnya ada regular TV gitu. Oh. Pengen banget sih film, pengen banget sih segala macam, cuman waktunya belum ada. Gitu. Next ya. Pernah berak nggak di celana? Enggak bohong. Pernah lah. Yang kayak tiba-tiba push ada isi Iya, gitu. rencana kayak feeling angin deh. Iya deh. Feeling kalau angin kayak gue dorong, pas didorong set ada yang ngikut. Anginnya pegangan. Tapi saking udah seringnya dulu pas kecil. Enggak gimana? Ini pertanyaannya pernah bukan sering. Pernah berarti pernah bang, paling SMP tuh sekali. Jadi gue sekarang sampai tahu. Oh ini kentut mana yang berpotensi akan keluar. Oh benar, berarti sering bang. Berarti sering Sering sampai dia. udah apal banget. Apal gua udah. Tuh jangan ketipu sama ini. Jangan ketipu sama Iya, jangan cipirit muka. dia. Ketipu terus kalian sama ini. Biasa kan panggilannya becil dia, berak kecil. Kita potong dulu ya, potong dulu. Foto dulu. Foto dulu dong, pokoknya berdua agak rapat dikit. Oke, sorry ya, nih jadi masuknya kurang bagus itu. Nah,
Ini ke sini. Takut kena nih. Malah kena ya? Ini malah kena. Iya, Ada dong. dikit 1 2 sedap. Langsung jadi ya? Langsung jadi, udah kangen. Nggak paham gua. Nggak paham. Memang nggak lucu lu bukan? Dia pada ketawa lu doang. Gua sendiri. Emang lu kosong. Iya. Kalau kosong mau terakhir, Iya, siap. Makasih ya. Ntar Apalagi di- yang tadi yang baca wakiyah orang diajak kenalan sama perempuan mah baca wakiyah, ruqyah orang. Tahu ini emang di kipas-kipas gini. Kipas-kipas gitu. Matang dong ini. Iya, betul ya. Pakai kipas-kipas aja. Tiba emang ada. Ada tuh tiba-tiba ada. Ada keluar ntar. Keluar. Paling keluar beli rokok itu. Keluar gambarnya. Iya benar. Terima kasih ya. Oke, boleh terima kasih banyak. Boleh kalau kamu mau foto aku boleh. Ini aja diputar dulu. Iya, Oh ini masih ada yang begini ya? Gila, dicelupin. Buset, Ini masih- berapaan ini? Hah? Berapaan? Aduh kagak mampu dah itu mah. Mahal banget itu, pokoknya mahal banget. Satu. Gak usah ditolongin, biarin aja. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa nonton program-program berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.